Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, jamaah Kuningan, ya Kuningan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mulia ini untuk mengenang satu peristiwa yang mulia, satu peristiwa yang agung, satu kejadian yang luar biasa, satu kejadian yang mulia, perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya, perjumpaan kekasih dengan kekasihnya, perjumpaan yang agung, perjumpaan yang dimana tidak ada perjumpaan yang lebih mulia selain daripada perjumpaan tersebut. Tidak ada perjumpaan yang lebih agung selain daripada perjumpaan tersebut. Perjumpaan yang dirindukan sesama kekasih, yaitu perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kejadian Isra wal Mi'raj. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf, banyak sekali dari beliau-beliau yang mengarang kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Ada kitab As-Siraj Al-Wahhaj fi Hada'iqil Mi'raj, karangan Al-Imam Abu Ishaq Muhammad bin Ibrahim An-Nu'mani Asy-Syafi'i. Kemudian ada kitab Al-Mi'raj, karangan Al-Imam Abdul Karim Al-Qushairi. Ada kitab Ar-Risalah fil Mi'raj, karangan Al-Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Lakhmi. Kemudian ada kitab Ayatul Kubra fi Syarah Qissatil Isra, karangan Al-Imam As-Suyuti. Ada kitab Al-Ayah Az-Zahimah Al-Bahira fil Mi'raj Sayyidu Ahli Dunya wal Akhirah, karangan Al-Imam Al-Hafidh Samsuddin Muhammad ibn Yusuf Asy-Syami Ad-Dimashqi. Satu lagi kitab karangan beliau tentang Isra Mi'raj, Al-Ayatul Bayyinat fil Mi'raj Sayyidu Ahlil Ardi was Samawat. Kemudian ada kitab Qissatul Mi'raj, karangan As-Sayyid Utsman Syata' ibn Muhammad Syata'. Kemudian ada kitab An-Nurul Wahhaj fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Ali Zainal Abidin bin Muhammad Al-Hadi Al-Barzanji, kakeknya pengarang kitab Maulid Barzanji. Nah, kitab tersebut disyarahkan oleh cucunya, diberi nama kitab Tajul Ibtihaj ala Nuril Wahhaj, yang dikarang oleh Imam As-Sayyid Ja'far Al-Barzanji. Kemudian ada lagi kitab Afdalul Manhaj fi Isbat Isra wal Mi'raj, karangan Syekh Abdullah Mustafa Al-Maraghi. Ada lagi kitab Daw'us Siraj fi Fadli Rajab wa Qissah Al-Mi'raj, karangan Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin Al-Kurdi. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj, karangan daripada Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kemudian ada kitab Hulal Ad-Dibaj Al-Matruzah fi Qissah Isra wal Mi'raj, karangan Al-Imam Syekh Muhammad bin Ahmad Ar-Rahwani At-Tatwani. Kemudian ada lagi kitab Qissatul Mi'raj. Kalau yang pertama tadi Qissatul Mi'raj sama judulnya, cuma beda pengarang. Yang pertama pengarangnya Sayyid Utsman Syata', yang ini pengarangnya Al-Imam Najmuddin Al-Ghaiti, dihasiahkan oleh Al-Imam Ahmad Abil Barkat Ad-Dardir, diberi nama Hasyiah Ad-Dardir. Kalau daerah Jawa Barat sama Banten sama Jakarta, biasanya paling banyak Jawa Barat sama Banten. Kalau bulan Rajab
itu biasanya pondok-pondok pesantren ngaji pasaran Hasyiah Ad-Darbir, nggak tahu kalau di Kuningan. Kemudian masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Ada kitab Al-Ayatul Kubra. Kemudian ada kitab Nailul Muna wal Ghaya As-Sa'ul fil Mi'raj Nabi Mukhtar Ar-Rasul, karangan Imam Muhammad ibn Ja'far Al-Kattani. Kemudian ada kitab Al-Anwar Al-Bahiyah fil Mi'raj Khairil Bariyah, karangan Abuya Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Kemudian ada kitab Al-Isra Mu'jizatul Kubra li Sayyidil Anbiya, karangan Imam Syekh Nafi' Al-Jauhari. Kemudian ada kitab Minhajus Syami Mukhtasar Mi'rajus Syami Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Nah, engkau pelajari kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, karena saya tidak mau panjang lebar menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Engkau pelajari kitab-kitab tersebut, insya Allah kau akan mendapatkan hikmah manfaat daripada kejadian Isra wal Mi'raj. Sebab dikatakan dalam satu kaidah, man arada taqadduma fa'alaihi bikutubil mutaqaddimin, faman arada ta'akhura fa'alaihi bikutubil mutaakhirin. Kalian ingin maju, kalian ingin terdepan, hendaknya kalian berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama-ulama salaf, kitab ulama-ulama terdahulu. Maka jangan pernah kita tidak dalam melakukan hal apapun, di dalam ingin berpikir apapun, berpegang teguh kepada kitab-kitab ulama salaf. Kalau enggak, kita bakal melenceng. Saya lihat banyak kalau acara Isra Mi'raj, coba perhatikan ustadz-ustadz, kiai-kiai, bahkan ada habib-habib juga di panggung-panggung ceramah. Ketika menjelaskan Isra Mi'raj, saya kasih satu contoh kecil kesalahannya. Mereka berkata seperti ini: datang Jibril turun dari langit bawa cawan yang terbuat dari emas. Di dalam cawan itu ada air suci. Dibelah darah Nabi Muhammad, dibersihkan dari kotoran-kotoran, disucikan dari kotoran-kotoran. Kalau ada ustadz, kiai, habib, ulama ngomong seperti itu, ustadz, kiai, habib, ulama goblok, berarti mereka nggak berpegang teguh kepada kitab-kitab salah. Saudara-saudara, anggap saya nggak ceramah, anggap saya lagi ngajar. Sekali lagi, saya nggak akan lama. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahukah kalian apa yang dikeluarkan oleh Jibril dari hati Nabi Muhammad? Yang dikeluarkan oleh Jibril dari hati Nabi Muhammad itu adalah rahmat iblis, rahmat Nabi Muhammad untuk iblis. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali engkau rahmat bagi seluruh alam semesta. Ada rahmat, tidak ada iblis untuk bisa membuat itu Nabi suci, air kencingnya Nabi suci, nanahnya Nabi suci, kotorannya Nabi suci, apalagi hatinya Nabi. Kalau ngomong jangan sembarangan. Abdullah bin Zubair, ketika Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad habis bekam, buang darahku ini di tempat yang tidak dilihat oleh siapapun. Datang Abu dibawa darah Nabi Muhammad dan Abdullah bin Zubair, dibawa darah Nabi Muhammad. Dia lihat nggak ada orang, dia minum darah Nabi Muhammad. Dia datang kepada Nabi dan dia berkata, ya Rasulullah, aku telah membuangnya. Di mana? Di tempat yang aman, nggak ada yang lihat ya Rasulullah. Di mana? Di perutku ya Rasulullah.
Apa kata Rasulullah? Haram jasadmu disentuh api neraka. Muhammad. Nabi bilang, wahai Malik, keluarkan, muntahkan, tetap dia minum darah Nabi Muhammad. Ummu Salamah tidak sengaja Nabi Muhammad sebelum tidur beliau buang air kecil, buang air kecil, ya? Buang air kecil beliau ditaruh di bawah firas, di bawah kasur beliau. Ketika bangun beliau tanya, mana air yang ada di sini? Dijawab, sudah aku minum ya Rasulullah. Kenapa kau minum? Itu air kencingku. Apa jawabnya? Ya Rasulullah, demi Allah, aku tidak pernah meminum air yang lebih segar dan lebih nikmat dari ini ya. Air kencing Nabi suci, darah suci, apalagi ngomong hati Nabi Muhammad. Kok berani-beraninya ngomong di belakang Nabi dikeluarkan kotoran? Kotoran dari mana? Itu tathir, tahir, mensucikan sesuatu yang telah suci. Kalau penceramah ngomong begitu nggak dijelaskan, orang awam pasti berpikir, oh hati Nabi dibersihkan. Kalau dibersihkan berarti sebelumnya, oh hati Nabi disucikan, berarti sebelumnya nggak suci. Hati Nabi dibersihkan untuk membersihkan sesuatu yang telah bersih, untuk mensucikan sesuatu yang telah suci. Sama kayak kalian punya wudhu, suci nggak? Suci nggak? Kalian wudhu lagi, seperti itulah pembelahan dada baginda Nabi besar Muhammad. Paham? Intisari Isra wal Mi'raj. Saya kalau mau jelasin Isra Mi'raj sampai pagi besok kita nggak bakal keluar. Intinya saya jelaskan. Semuanya ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini kita ngaji, saya jelaskan satu-satu, kalian dengarkan baik-baik. Allah memulai ayat tersebut dengan kalimat apa? Dengan kalimat apa? Yang keras. Dengan kalimat Subhana. Itu kalimat apa? Kalimat tasbih. Perhatikan, Subhana kalimat tasbih yang pertama bermakna tanzih, yakni tanzihullah min kulli su'. Yang kedua itu adalah melepaskan Allah dari segala kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan, kekurangan. Jadi kalau ada ayat pakai subhana dan ayat yang nggak pakai subhana, maknanya nggak sama. Paham? Sama ayat kalimat yang pakai inna sama nggak pakai inna nggak sama. Tentu lebih yang pakai inna. Nah, begitu pun dalam Al-Quran. Kalau pakai subhana terus itu menunjukkan kejadian, berarti kejadian itu bukan kejadian biasa, tapi itu adalah kejadian yang luar biasa. Kalau itu menunjukkan tempat, ada subhananya, itu tempat yang luar biasa. Kalau itu menunjukkan waktu, berarti itu waktu yang luar biasa. Paham? Itu bedanya subhana pakai tasbih dan tidak memakai tasbih. Yakni karena apa? Karena ini Isra Mi'raj, kejadian yang nggak masuk akal. Kalau bagi orang-orang yang takdimul akal ala nakal, kan ada orang-orang yang mendahulukan akal daripada iman, iya kan? Banyak kan orang seperti itu. Nah, ini manhajnya iblis, thoriqahnya iblis, jalannya iblis, mendahulukan akal daripada iman, bukan mendahulukan iman baru akal. Ini thoriqahnya iblis ini. Coba menurut akal, api sama tanah mana lebih hebat? Jawab. Api sama tanah mana lebih hebat? Mana lebih hebat? Iblis pakai akalnya. Ya Allah, kenapa saya mau sujud sama Adam? Saya kau ciptakan dari api, Adam dari tanah, saya lebih mulia. Iblis tidak mendahulukan iman, tidak mendahulukan